Jadi teman-teman, ya semangat terus, jangan kendor, harus semangat. Kenapa? Peluang kita rugi itu memang tipis. Kita tidak ada rugi dari financial. Dan kita tidak ada rugi daripada waktu juga. Tuh kita main HP setiap hari. Itu apa salahnya hari ini kita tukar menu yang lain untuk HP kita. Kita melihat sesuatu yang ada potensi dan kita kerjakan. Nah, dari mana potensi itu berhasil, ya kita serahkan kepada yang atas. Yang hari ini kita tahu nih, kemarin apa yang kita kerjakan, hari ini sudah mau panen. Nah, jadi ada namanya pengupdatean, mereka membuat update sistem terus-menerus, dan itu sudah tidak ada masalah. Karena mungkin teman-teman tidak pernah mengupdate aplikasi yang teman-teman punya. Contoh kayak WhatsApp, kayak Facebook. Jadi updated itulah yang harus perlu. Kenapa? Karena mungkin telah diserang oleh penyakit, lalu mereka akan mengupdate untuk mengatakan yang tidak diupdate ya kena penyakit barulah. Atau data hilang dan segala macam. Jadi dalam jangan ada keluh. Ya mungkin yang tidak terupdate tiba-tiba muncul something. Yang penting sekarang ini KYC sudah diverifikasi. Cukup itu. Buka tidak bisa buka, nanti kita cerita. Makanya sekarang ini saya lihat di grup mereka sudah agak tertib. Teman-teman sudah agak cerdas dan teman-teman sudah punya mentality yang luar biasa, bantu-membantu, bahu-membahu. Kenapa? Kita tidak fokuskan ke yang lain. Kita fokuskan dulu hijauin semuanya yang teman-teman telah kerjakan di TTX Smart. Setelah hijau yang ini, nanti kalau ada yang step lain, baru kita akan kerjakan lagi yang step itu. Tapi alhamdulillah, luar biasa, kita 20% lebih ya menguasai pendaftaran yang totalnya sebanyak 153 user ya Bang. 100 lebih lah. 150 lebih. Oke, jadi semangat teman-teman. Karena di bawah saya situ kalau nggak salah sudah hampir 1 juta user lebih. Nah, jadi teman-teman kita harapkan yang di jaringan bawah 1 juta, kita teman-teman supaya bisa semangat terus untuk KYC. Yang mundur jangan dipaksa ya. Saya pun heran ya teman-teman yang mundur kok tidak ada keluar modal, kok bilang capek dan ini, tetapi kadang-kadang kita menggunakan kota dan kita membuang waktu dengan tidak ada hal-hal yang bisa mendapatkan kita cuan. Toh hari ini kita kalau kita buang waktu untuk ngerjain kantin bukan bantuan kita dapat, tapi kita mengeratkan surat rahmi. Bayangkan di grup-grup lain untuk buat presentasi dengan ada date yang udah ditentukan, isinya cuma di bawah 50. Tapi dengan kita buat dadakan dan juga kita ya santai-santai aja ngobrol kayak gini, teman-teman bisa mengisi lebih dari 95 orang. Nah ini potensi yang luar biasa yang kita telah lihatkan dari awal. Grup Bumi bagaimana berjalan, sebenarnya bukan cuma grup Bumi ya, grup kita ini ya, di dalam kantin ini, yang kita bina dari awal, alhamdulillah potensinya luar biasa sekali. Jadi begini, kalau buat mereka yang mundur itu bagi saya begini Bang. Bagi kita seorang pejuang itu buat teman-teman ya semuanya, kalau kita sudah berani memulai, maka kita harus juga bisa berani mengakhiri. Dan akhirilah sesuatu yang kita mulai itu, akhiri dengan indah gitu. Jangan sampai kita tujuan misal kita mau ke Cirebon nih, dari Lombok gitu. Begitu nyampe Surabaya, ternyata balik lagi dong nggak nyampe gitu. Tujuan kita mau ke Cirebon, tapi begitu nyampe Surabaya sudah balik pulang lagi. Ada juga yang nyampe yang tujuannya mau pergi ke Mekah jalan kaki. Nah itu pergi ke Mekah jalan kaki kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah baru jalan 2 bulan sudah merasa capek, balik lagi yang nggak akan nyampe gitu. Maka kalau sudah kita berani memulai, maka memulailah dengan tujuan atau niat yang benar-benar lurus, dengan niat yang benar-benar mau sukses, maka akhirilah dengan indah, itu aja. Tidak semuanya jalan itu menanjak, teman-teman. Pasti setiap tanjakan pasti ada turunan. Setelah kita menanjak pasti akan ada turunan. Begitulah kalau misalnya teman-teman yang suka bersepeda ya mungkin ya, kita pada saat nanjak mungkin pada saat itu ya sangat capek memang. Tapi ketika sudah menemukan turunan kita tinggal jaga rem saja. Oke, mungkin itu saja Bang Hendrik. Bang Hendrik dari Mangkunegara Bang. Iya, gimana tuh Bang? Iya Bang, ini Bang, apa informasi untuk kita semua terkait dengan KYC yang apa HP-nya tidak support. Sekarang tuh di TTX Smart yang hitam itu sudah pembaruan 1.2.1.
itu sudah support KIC itu. Jadi yang ingin saya tanyakan juga, Bang, kalau KIC di TTX Smart itu, apakah nanti datanya langsung connect sama TTX Exchanger atau tidak yang hijau? Enggak, lambat sebenarnya. TTX itu lambat kayaknya dia punya ini ya, migrasi ya. Karena alurnya kita ikut dari awal. Ya kita ikut aja yang prosedurnya yang penting ya, yang centang. Kalau ada centang semua yang kayak sekarang kan saya belum tengok nih TTX hitam kan. Iya. Kalau bisa, kalau sudah daftar di TTX hitam, KYC kan biarkan di exchanger-nya. Takut nanti nggak connect. Siap. Ya kan? Siap. Oke. Ya. Oke. Bang. Ya, sama-sama. Teman-teman ya, kita kan ada prosedur yang kita ikutkan untuk dapatkan token. Nah, awalnya waktu kita centang itu ada centang 1. Sekarang centang itu kalau udah verifikasi, dua-dua udah centang. Nah, sebenarnya kita yang kita fokuskan, candy kita sudah muncul atau belum. Dan waktu hijau dan candy kita sudah muncul. Nah, kalau candy kita sudah hijau dan centang 2, itu sudah aman. Ya, jadi teman-teman, kita bisa forgot password juga. Ya kita fokuskan di hijau sebenarnya, karena nanti wallet semua di situ kalau nggak salah ya. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya. Nah teman-teman yang baru masuk, kita dapat informasi dari founder kita yang di China. Dia mengatakan harganya kayaknya bisa lebih. Akhirnya banyak yang tidak bisa KYC, ujung-ujungnya nanti menjadi seorang ataupun pengen memiliki token ini, mereka akan beli. Jadi anggarannya itu kayak lebih dari $1. Bukan saya ngomong, saya nggak prediksi apa-apa tentang CDC. Tetapi founder ngomong ke kita cuma menyampaikan mungkin ini ada kabar baiknya dan juga mungkin ada sesuatu penyemangat juga. Nah, kita tidak tahu rezeki itu nanti harganya berapa di market. Kalau lebih, alhamdulillah ya. Kalau nggak lebih, ya kita syukurkan aja apa yang kita dapat. Tetapi nah, mereka bercerita itu dengan kata-kata yang kayaknya mereka sudah prediksi itu dengan tim-tim yang sudah mereka rapat gitu loh. Ya. Kita langsung ke Ishakul Yakin. Sampai ke kolah-kolah. Ishakul. Ya Bang, selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Macam mana Bang? Mantap Bang. Ini Bang mau nanya masalah terkait KYC yang di pengaturan itu Bang, apakah nanti sama hal juga KYC muka atau cuman masukin nick di KTP aja? Sebenarnya KYC muka itu kita juga nggak prediksi. Kemarin saya udah tanya dengan devnya, dia bilang abaikan dulu, yang kita fokuskan adalah adminernya. Karena nanti kita nggak tahu nih bagaimana bentuk KYC-nya. Jadi yang penting sekarang ini ya kita nggak bisa prediksi juga. Yang setahu saya ada kalau udah approve begini, ya cuman ada beberapa ketikan aja sih. Sebenarnya itu tempat editan kalau profile itu. Ya. Oke, Bang? Oke, Bang, saya Bang. Ya, jangan dipikirkan itu dulu. Yang saya udah bilang dari awal, teman-teman di saat kita nyuruh memikirkan sesuatu yang penting, teman-teman memikirkan sesuatu yang tidak penting. Di saat kita bilang tembak kepalanya. Teman-teman tetap menembak di luar kepalanya. Oke, Bang Heri Yanto, silakan. Bang Heri Yanto. Teman-teman fokus ya, teman. Oke, silakan Bang Heri. Mau nanya nih, kemarin kan waktu pertamanya kan kita harus pakai video 3 detik itu Pak. Ya. Awalnya kan, terus kan banyak yang gagal. Kemudian kan ada yang sekarang kemarin yang langsung permuk kan, secara online kan. Kebetulan itu punya abang saya, itu KTP-nya kan anak dia, cuma anaknya jauh dari tempat dia. Jadi kan kalau permuk susah nih. Jadi otomatis karena wajahnya agak mirip. Jadi saya udah daripada pepet nanti nggak bisa ngurusin jaminan, saya pakailah muka abang saya gitu. Ya. Lolos Pak. Lolos. Apa nanti di ujung-ujungnya nanti ada permasalahan nggak ya? Nah, itu jangan ditanyain, yang penting lolos. Sama persis kayak kita sekarang sudah masuk, kan kita butuhnya lolos. Apapun yang kita kerjakan hari ini, bagaimanapun kita harus lolos. Nah, AI-nya ini memang kita nggak tahu prediksinya bagaimana dia membuatkan lolos itu. Tetapi saya sudah coba di muka tua,
dan KTP muda, mak nggak lolos. Langsung reject. Tapi kalau bukan hampir mirip, nah itu rata-ratanya lolos kayaknya. Bayangkan kayak ibu-ibu umur 70, umur yang lolos. Malah kita heran. Nah, makanya kita bilang, rezeki itu kita nggak tahu. Kalau sudah lolos itu berarti tidak akan namanya dia ngambil balik itu tidak lah. Oke Bang Heri? Oke lah. Berarti perbedaan nggak ada masalah ya Pak? Takutnya disuruh ulang lagi nanti, tapi waktu udah habis kan gitu. Tidak ada. Biasanya kalau sudah muncul verified itu tidak ada namanya bolak-balik cerita. Ya. Oke. Ya berarti kita tinggal tunggu informasi lanjutan aja ya Pak ya. Ya benar. Nanti kita akan update terus Pak. Kita update terus ya. Oke, Pak. Makasih banyak Pak informasinya. Sama-sama. Ya teman-teman ya, informasinya bagus ya. Jadi sebenarnya KYC sekarang amat mudah sekali. Teman-teman jangan khawatir sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak. Ya sebentar Bang, sebentar. Nanti saya panggil satu-satu ya Bang. Kalau kita langsung nanti tanya-tanya, nanti kalau antrian di kedai pun orang marah. Dia bilang, Bapak antrian ke belakang. Nah ada yang ngangkat tangan. Sebentar. Teman-teman yang masuk, yang baru join. Ya, kita ada informasi yang mengatakan harga lebih $1. Ini bukan saya ngomong, tapi kita dengar langsung dari founder kita. Nah yang kedua, teman-teman langsung setiap hari, pastikan level teman-teman yang teman-teman sponsori di TTX Hitam, dan di follow back. Ya, mereka ada kan tinggalkan nomor HP di situ, karena mereka rata-rata mendaftar pakai nomor HP. Teman-teman bilang, halo, udah KYC belum? Kalau belum tak bantuin. Nah, dan ini kalau dikerjakan oleh semua orang yang sama, saya mengerjakan begitu, teman-teman juga mengerjakan benda yang sama, dan teman-teman yang punya downline kerja yang sama, insya Allah kita masih lebih daripada beberapa persen lagi untuk ke depan mendapat hasil token yang lumayan besar. Nah kemarin kan prediksinya CEO itu kan 70% China, 8% Indonesia. Kayaknya, nah pembahagian token sekarang udah lebih daripada 8%. Bukan cuma negara yang mendapat, tapi pembahagian token ya, kan kita udah KYC nih. Itu lebih daripada kalau dari titik atas kita di tim bumi, itu kayaknya udah lebih 21% dari jumlah yang ada sekarang itu tokennya kita kuasai. 21% loh. Nah berarti besar itu. Oke, kita lanjut ke Bang Damian J. Hali. Silakan, ya, Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Ya, saya jujur senang sekali dengan perkembangan atau progres yang dilakukan perusahaan, Bang. Jujur, itu sangat menggembirakan. Meskipun di sana-sini masih ada kendala, kita bisa maklumi. Karena tingkat pemahaman orang kan beda-beda, Bang. Benar. Nah, yang saya temukan di lapangan, mungkin saya sharing. Yang saya temukan di lapangan itu banyak, yaitu kendala di HP. Betul. Yang kedua itu jaringan. Jaringan itu bisa kita jelaskan karena tumpuk orang jadi overload gitu kan. Nah, butuh kesabaran dari teman-teman untuk menunggu waktu yang tepat untuk bisa masuk. Tapi kendala pertama tadi itu adalah setting HP mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara men-setting HP-nya. Kebetulan juga memang mungkin banyak yang tidak bisa mengoperasikan HP. HP canggih pun tidak bisa dioperasikan, ya percuma sebetulnya. Itu yang saya temukan. Mau tidak mau memang yang agak paham bisa membantu mereka untuk setting dulu HP-nya supaya dia bisa download, kemudian lanjut dengan registrasi untuk mendapatkan KYC 2 gitu. Betul. Nah itu poin yang saya perhatikan di lapangan, Pak. Yang kedua, saya mungkin ada pertanyaan. Saya nggak tahu Bang Hendrik bisa menjelaskan apa enggak. Jadi gini, tadi pagi kan kita dapat video dari CEO yang mengatakan ada kemungkinan kalau melihat perkembangan sekarang ada kemungkinan untuk menambah waktu. Kan tadinya tanggal 5 terakhir. Nah tadi pagi itu katanya bisa menambah 3 hari. Tapi itu masih kemungkinan, belum pasti. Bisa menambah 3 hari atau bahkan menambah sampai 10 hari setelah tanggal 5 untuk melanjutkan KYC. Mungkin karena banyak yang belum gagal dari 40 juta, 45 juta, baru ratusan ribu yang lolos KYC 2. Mungkin itu pertimbangan perusahaan, Pak. Tapi nanti saya mohon penjelasan dari Abang, apakah ada informasi yang lebih detail terkait dengan hal itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah gini, Bang. Apakah kalau ada penambahan waktu, kita masih bisa merekrut atau tidak? Bisa. Masih bisa ya, kalau ada penambahan waktu, Bang, ya? Nah, pertanyaan Abang pertama, balik lagi dengan pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau kita sudah lolos dan ada penambahan waktu, itu adalah bonus bagi kita.
Yang sekarang ini yang dipikirkan orang yang tidak lolos. Dan di saat akhir dia menambah waktu dan tidak juga ada waktu untuk mendaftarkan orang lain. Kan begitu sebenarnya, ya kan? Nah, betul. Sebenarnya inti permasalahannya adalah diri kita dulu. Di saat diri kita sudah lolos, apapun yang dikerjakan oleh perusahaan untuk menambah waktu adalah bonus besar bagi kita. 10 hari itu amat bagus. Yang intinya kayak abang bilang tadi, ada HP canggih ataupun HP jadul, punya HP teknologi apapun, kalau dia tidak bisa mengoperasikan teknologi dia, ya tetap juga tidak ada peluang. Benar. Nah, itu kan saya sudah ngomong dari awal. Saya pernah ngetrain orang waktu dia beli mobil mewah Mercy. Nah, Mercy yang 450 yang biasa bawa bos itu untuk mengetrain, untuk mengajarkan supir-supir yang ada itu 2 minggu, Bang. Semua button itu. Nah, begitu juga dengan HP. Lagi banyak buttonnya untuk mendownload security-nya, membuang sampah-sampah yang sudah ada di HP supaya HP tidak panas. Itu luar biasa. Sama persis kayak kita punya komputer dari awal. Komputer kita kok lemot, apa sih yang kesalahannya kita harus tahu. Benar kan? Betul, Bang. Nah, jadi kalau ada penambahan waktu saya setuju banget. Nah, iya. Nah, yang terakhir, Bang, ini kan gini. Saya berterima kasih kepada leader-leader termasuk Bang Henry memberikan banyak sekali tutorial untuk bagaimana KYC kedua terutama gitu ya. Nah, teman-teman yang sebetulnya kembali masalahnya ini ada kemauan nggak untuk belajar dan membaca apa yang diposting gitu. Karena banyak sekali panduan-panduannya sebetulnya. Udah dimuat diposting panduan-panduan, tapi teman-teman ini kok masih bertanya lagi. Kebayang saya kalau saya sebagai leader yang di top leadernya gitu ya, bingung juga ngadapin orang-orang ini. Sampai kemarin Mas Mardi itu sampai marah gitu kan. Nah, saya kasihan juga menghadapi teman-teman. Menurut saya gini, saya di tim saya sendiri, Bang ya, saya ada sekitar 150, mungkin 160 sekarang member saya gitu, maksudnya yang di bawah saya. Nah, saya ngasih tahu ke mereka, kalau kalian tidak baca, saya tidak mau mempedulikan, lebih baik saya cari orang baru. Itu untuk menggantikan mereka. Saya mau nggak mau melakukan itu, karena disuruh membaca, tidak mau membaca, terus bertanya, ujung-ujungnya kan yang ngaturnya atau yang menjadi leadernya itu jadi pusing gitu. Nah, himbauan saya kepada teman-teman, budayakan untuk membaca dulu sebelum bertanya gitu. Kalau tidak dibaca, kasihan orang yang memposting. Banyak sekali, Bang. Sampai capek juga kita. Hal yang sama diposting lagi gitu. Aduh, capek gitu sebetulnya. Umur abang sekarang berapa? Ya? Umur abang Damian berapa? Saya sebetulnya udah 50 lebih, Bang. Nah, kita 53 dari dulu, Bang. Dulu kita tidak ada HP. Informasi susah dari Facebook dan semua. Rata-rata buku yang terjual itu adalah buku kayak buku santet, buku hantu, buku porno yang laku waktu dulu ya. Sampai detik ini pun begitu. Orang-orang sukanya melihat benda-benda yang mistik-mistik, yang kayak yang tidak berguna sebenarnya, yang cuman bermain permainan. Makanya kita di orang Indonesia, negara kita itu penuh dengan kekayaan hasil bumi dan segala macam. Kita tidak bisa memproduksi. Kenapa? Kita tidak membaca buku bisnis. Kita tidak membaca dari buku teknologi. Yang kita adalah buku yang mistik, cerita hantu. Kita boleh tengok hantu kita pun cuma kere. Bajunya lusuh. Hantu-hantu orang-orang luar semuanya high standard punya. Hantunya dengan jadi bangsawan, hantunya kaya raya. Jadi kita boleh tahu. Jadi di sini benar abang bilang, budaya membaca dari kita itu adalah kurang. Kita sudah ada teman-teman yang membantu. Kita berterima kasih banyak sama kayak Bang Sultan Tuan, Jaring Duit, begitu juga dengan teman kita di Jogja, Bang Henry, buat video dan tutorial. Mereka itu capek berkarya, tetapi kita tidak melihat karya itu, cuman ya udahlah, gua malas buat tanya langsung. Makanya saya tidak menjawab beberapa teks. Bukan saya tidak mempedulikan teman-teman. Itu sudah kita kasih semuanya. Masa kita harus produksi. Tapi sekali. Kalau dia dahinya kinclong, muda, mau juga kita ya udahlah, gimana caranya kita video call, nggak masalah kan? Ini soalnya udah tua-tua sih, susah juga kalau kita mau fokus. Aduh,
capek betul ngadapinnya juga. Tapi ya nggak apa-apa memang sih. Iya. Kalau saya kan prinsipnya kalau dia deket saya datangin. Tapi kalau di luar kota masa mau KYC tahap 2 saya harus datang keluar kota, bingung juga gitu kan. Benar. Tapi kalau kayak saya kebetulan kan di Bandung Bang. Kalau di Bandung dan sekitarnya saya datangin mau nggak mau memang. Itu supaya bisa lebih mudah. Padahal KYC yang terakhir ini sebetulnya sangat simpel dibandingkan yang pertama-pertama Simpel banget. Bang. Benar. Iya. Masukkan KTP, tengok muka langsung lolos malah. Kita heran malah. Betul. Udah sangat mudah sebetulnya. Cuman ya itu tadi, mereka kalau nggak bisa merubah settingan HP-nya, selalu gagal aja download aplikasi aja udah nggak bisa gitu kan. Gimana mau bisa masuk gitu. Benar. Padahal itu udah sangat gampang sebetulnya sekarang. Baik, Bang Itu Damian. aja dari saya, Bang. Betul Bang Damian. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih juga dengan sama-sama usulannya. Bang. Sama-sama Bang. Yo, Sama-sama. terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Oke, teman-teman yang lain, ya, saya mohon maaf juga teman-teman ada juga yang chat. Bukan saya sombong untuk menjawab, tidak. Karena kita sudah ada merangkuli semuanya, teman-teman. Makanya kita buat grup itu, kita masukkan informasi. Betul juga ada yang mengganggu dari segi mindset kita, pemahaman kita juga kita sakit hati dan kita tag. Sebenarnya orang kayak gitu kita nggak usah layani sih. Kita cuma mention aja. Tolong kick. Selesai. Nanti saya akan masuk, saya akan kick-nya. Oke, kita lanjut lagi. Bang Askar, silakan. Bang Askar. Tukar lagi Bang. Oke, tukar ya. Alright.